Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil mutassili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala wal maqalatu tsalitsatu wal khamsun. Situ ya. Dan ini adalah makalah yang ke-53 min babi tsulasi, dari bab yang isinya 3 perkara. An Abi Sulaiman ad-Darani annahu qala, dari al-Imam Abi Sulaiman ad-Darani bahwasanya beliau berkata, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirati al-khawfu minallahi. Asal dari segala kebaikan di dunia dan akhirat itu adalah al-khauf, ya, takut minallahi, dari Allah, yakni takut kepada Allah. Ya, asal pangkal segala kebaikan dunia dan akhirat itu adalah takut kepada Allah. Ya, takut kepada Allah. Al-khaufu, takut. Banyak takut kita kepada Allah, takut akan diadab sama Allah, takut doa kita nggak diterima sama Allah, takut ibadah kita tertolak oleh Allah, takut hidup kita dihijab oleh Allah. Begitu. Banyaklah rasa takut, karena takut itu adalah asal segala kebaikan baik di dunia dan juga di akhirat. Ya, takut. Fa innal khaufa minallahi ta'ala muhawwilus sahifati, maka sungguh takut kepada Allah Ta'ala itu muhawwilus sahifati, dapat merubah as-sahifah, sahifah catatan amal, ya, catatan amal kita. Jadi rasa takut kepada Allah itu bisa merubah catatan amal kita. Fayaj'aluha fil yamini ba'da an hawat ila shimali, maka merubah rasa takut itu kepada sahifah kita, kepada catatan amal kita, fil yamini, pada sebelah kanan kita, ba'da, setelah anhawat, bahwa dia telah melayang-layang catatan amal tersebut, ila shimali, kepada sebelah kiri kita. Itu catatan amal kita mestinya kita terima sebelah kiri, tapi karena rasa takut kita kepada Allah Ta'ala, itu yang tadi catatan amal melayang-layang udah sampai ke tangan kiri kita, maka dia akan merubah sampainya ke tangan kanan kita. Kan makanya ada ashabul yamin wa ashabul shimal. Siapa ashabul yamin? Golongan orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Selamat, beruntung. Ada ashabul shimal, orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya.
celaka. Ashabul yamin ahlus surga, ashabul shimal ahlun nar. Ya. Jadi kalau kita bicara rasa takut sama Allah, itu catatan amal yang melayang-layang sampainya ke tangan kiri bisa berubah sampainya ke tangan kanan kita. Makanya asalnya kebaikan dunia dan akhirat adalah rasa takut sama Allah. Ya, takut sama Allah. Kalau takut sama Allah berarti kita kerjakan hal-hal yang Allah senangi. Kalau kita takut sama Allah berarti kita nggak berani mengerjakan hal-hal yang Allah Ta'ala larang. Itu takut. Ya, itu namanya takut. Falil abdi fi hali salamatihi minal maradi ayakuna khaifan radiyan liyazjurahu al-khawfu minal ma'asi wa yab'athuhu raja'u ala iktisabil amali salih. Falil abdi, maka bagi seorang hamba itu fi hali salamatihi minal maradi, pada keadaan selamat dirinya dari sakit. Ya, selamat dirinya dari sakit artinya sehat. Maka seorang hamba, bagi seorang hamba pada sehatnya, pada keafiatan dirinya, lagi segernya, lagi senangnya itu hamba, ayakuna khaifan rajian, ya, bahwa ada pada hamba tersebut adalah rasa takut dan harap kepada Allah. Kalau kita lagi gini nih, lagi sehat, lagi senang, banyakin rasa takut kita kepada Allah, banyakin rasa harap kita kepada Allah. Kalau lagi sakit sih takut pantas, ya. Saya takut sama Allah, saya nggak mau. Nah, memang, ya saya takut mati. Kemarin ada sekarang banyak gitu, begitu. Kemarin hilap di bawahnya. Omongan lagi sehat, lupa, lagi sakit baru ingat. Nah, kalau dikatakan lagi sakit, kalau lagi sakit takut sama Allah itu sih hal biasa. Lagi sakit banyak harap sama Allah hal biasa. Sakit, antas saja kemarin sehat kemana? Nah, gitu. Nah sekarang pada saat kita lagi terhindar dari penyakit, lagi sehat, lagi senang, lagi ketawa mulu, ya, bini lagi diomelin belanja mulu, gitu. Lagi makmur, lagi enak diri kita, bahwa hendaklah seorang hamba itu ada pada dirinya khaifan, ya, rasa takut, warajian, dan juga banyak harap Allah. Kenapa mesti takut dan berharap? Liyazjurahu al-khawfu minal ma'asi, agar bisa menghalangi rasa takut itu minal ma'asi, daripada maksiat dirinya. Banyak yang rasa takut sama Allah, biar apa? Biar lagi senang, lagi sehat, rasa takut itu bisa menghalang-halangi kita dari berbuat maksiat. Ayo kita main judi, enggak, takut sama Allah Ta'ala, dosa. Ayo kita main perempuan, enggak berani, Allah Ta'ala adabnya dahsyat. Biar begitu tujuannya, karena masa takut sama Allah. Kita takut nih sama polisi, kita takut sama polisi. Hati punya motor, bisa naik motor, punya SIM, pakai helm lagi, ya, suruh lewat Sudirman ragu-ragu ya, enggak, antar salah tangkap lagi, begitu masih. Karena dia rasa takut gitu. Lain orang yang selon. Kalau orang yang selon juga punya SIM pakai helm, juga lewat Sudirman tengah-tengah begitu. Ya, nggak ada takutnya. Kalau takutnya dia jauh-jauh tuh. Bener aja dia bisa takut gitu.
lempengnya itu saya takut. Enggak kesalahan. Ternyata enggak lagi itu masih begitu. Takut namanya. Kita lagi sehat sama Allah Ta'ala ini masih ada rasa takut begitu. Biar apa? Biar rasa takut itu bisa menghalang-halangi diri kita dari berbuat maksiat. Buat rem. Gitu ya, buat rem. Wa yab'atsuhu ar-raja'u 'ala iktisabil 'amali shalih. Ya. Yub'itsahu gitu ya. Ab'atsa yub'itsu ayyub'itsa gitu ya. Li yub'itsahu. Dan agar membangkitkan kepada dirinya ar-raja'u oleh rasa roja, rasa harap itu 'ala iktisabil 'amali shalih atas berbuat atau berusaha kepada amal saleh. Kenapa mesti kita tanamkan rasa roja sama Allah, rasa banyak harap sama Allah? Agar kita bisa terbangkitkan rasa di dalam diri kita mengerjakan amal saleh. Ya Allah, hamba pengen surga ya Allah. Siap orang yang mengharapkan surga, maka dia mesti kerjakan amaliyah ahlu surga. Paham gak kira-kira? Karena ada rasa harapnya. Kalau orang gak ada harapnya, bebas dia. Ini gak takut dosa, dosa gak jendol. Begitu jawabannya, dosa gak jendol. Kenapa? Karena gak ada takut, gak ada harapnya. Tapi kalau kita ada rasa takut kita menghalangi diri kita dari berbuat maksiat. Kalau kita punya harap sama Allah, maka rasa harap itu bisa membangkitkan diri kita agar kita itu bisa mengerjakan atau berusaha dengan amal soleh kita. Ya. Kita mengharapkan surga, maka kerjaan kita kerjaan ahli surga. Kita takut neraka, maka kerjaan kita tidak akan kita kerjakan kerjaan orang-orang ahli neraka. Tuh musuh takut mengharap di hati. Jadi ngeremnya ngegasnya. Ya ngegasnya kapan ngeremnya? Pada saat menghadapi hal-hal yang dilarang Allah, yang tidak disukai Allah. Kapan ngegasnya? Pada saat ketemu hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tuh kalau ada harapan ya. Kalau ada begitu ambil kita kerjain. Ya ambil kita kerjain. Ada duit nganggur tuh. Jadi ya. Gitu ya. Kapan lagi mancing? Ada kita patungan, sewa kolong. Ntar ada judinya. Ayo kapan lagi kita kumpul-kumpul deh. Mumpung ada yang modalin. Apa? Topi miring. Kalau yang modalin makan kerang saya enak ya. Dengan gitu tuh kalau orang nggak ada harap takut ya, ngeblong aja. Ayo deh sedikit. Kapan lagi nih saya mau pergi ke luar negeri lama. Ya sloki kita jangan enggak. Yang lain pada mau. Nggak berani. Udah apa-apa. Jadi kadang nggak ada rasa takut gitu loh ya. Nggak takut yang Allah. Jadi hal-hal yang dianggapnya orang nggak ngelihat, Allah nggak ngelihat juga. Padahal orang nggak ngelihat, Allah ngelihat. Orang nggak tahu, Allah tahu. Tapi kita lebih senang dipandang sama orang timbang sama Allah. Kenapa? Karena tidak ada takut sama Allah. Gitu ya, tidak takut sama Allah. Fa ibadatur raji afdalu, dan ibadah orang yang penuh harap kepada Allah itu afdalu, lebih utama. Ibadah orang yang banyak harap kepada Allah lebih utama ketimbang ibadah orang yang takut sama Allah. Gitu. Jadi kita dalam takut tuh mesti diimbangin sama roja, sama harap. Kenapa? Karena ibadah orang yang penuh harap kepada Allah afdalu, lebih utama dari orang yang ibadah dengan rasa takutnya. Ya, dengan rasa takutnya.
li ghalabati mahabbatillahi fihi fawqal khaifi, karena mengalahkan rasa cinta kepada Allah fihi di dalamnya, ya di dalam ibadah orang yang berharap kepada Allah, fawqal khafi itu di atas ibadah orang yang takut, ya, khaif takut kepada Allah. Jadi Allah itu lebih senang kalau ada hambanya dia beribadah karena banyak harapnya sama Allah. Bukan berarti orang yang ibadah dengan rasa takut kepada Allah jelek, bukan. Artinya kalau dibandingkan dengan ibadahnya orang yang takut kepada Allah, ibadah orang yang roji penuh harap itu lebih afdal, ya lebih utama. Kenapa? Karena di dalam pengharapan itu ada rasa cinta, ya ada rasa cinta. Begitu. Timbang yang semata rasa takut saja. Kalau orang takut karena nggak cinta, kenapa? Ente nurut aja, nggak takut sama dia, nah gitu. Ya, kalau orang roji, orang yang berharap, kenapa ente mau anak jadi perintahinnya? Saya cinta sama dia, saya mengharapkan dia pun cinta sama saya, begitu. Nah, ibadah yang disertai cinta itu lebih utama, lebih tinggi nilainya gitu ya. Ibadah yang disertakan cinta lebih tinggi nilainya. Begitu. Kalau timbang disertakan rasa takut, nanti takutnya hilang, selesai ibadahnya. Kalau cinta berkembang, cinta itu berkembang. Makanya orang yang penuh harap sama Allah itu disertakan cinta. Kalau takut sama Allah belum tentu. Ya, takutnya dia yang ditunjukkan, ya, takutnya. Wal malikun yufarriqu baina man yukhdimuhu ittiqa'a iqabihi wa man yukhdimuhu wal maliku yufarriqu baina man yakhdumuhu ittiqa'a iqabihi wa man yakhdumuhu raja'a qalbihi wa man yakhdumuhu la li syai'in. Dan seorang raja itu, raja, dia dapat membedakan antara siapa orang yang berkhidmat kepada dirinya karena rasa takut hukuman dirinya, hukuman raja itu, dan siapa orang yang berkhidmat kepada dirinya raja akarwi karena mengharapkan kemuliaan si raja itu, dan dapat membedakan siapa orang yang berkhidmat kepada dirinya lali syai'in, bukan karena sesuatu, bukan karena takut, bukan karena mengharap. Itu seorang raja bisa bedain itu. Mana orang-orangnya dia yang khidmat sama dirinya itu karena takut dihukum oleh si raja, mana orang yang senantiasa berkhidmat sama dirinya karena mengharapkan kemurahan si raja, mana orang yang berkhidmat kepada dirinya bukan karena sesuatu. Maka turutannya pasti begini, raja itu senang yang pertama sama orang-orang yang khidmat kepada dirinya bukan karena sesuatu. Senang ya? Ada orang nih baik sama kita, tapi baiknya murni tulus di dalam hati, bukan ada maunya. Begitu. Terus yang kedua ada orang yang dia khidmat sama kita karena mengharapkan kemurahan kita, biar kita baik sama dia, biar kita ajak jalan dia, biar kita kasih duit dia. Ada lagi, ada orang khidmat sama kita karena dia takut sama kita. Begitu. Kita sangar, dia berdiri kita sangarnya. Begitu. Kira-kira kita senang yang mana? Yang pertama itu lali syai', bukan karena sesuatu. Ente baik, mana alhamdulillah. Yang ada rezekinya, enggak usah. Enak orang dia. Enak kan? Enak ya. Gitu. Yang kedua, ente baik mana? Nih, ada bagian deh. Alhamdulillah. Segini doang. Kalau yang ketiga, karena dia anggap kita ini menakutkan.
Maka turutan itu orang yang khidmat kepada Allah bukan karena sesuatu, karena semata dianggap ini memang tugasnya Allah perintahin, maka si hamba cuma wajib kerjain, nggak mengharapkan apa-apa, emang pahala nggak minta, nggak ada minta, pokoknya dikerjain aja, itu yang Allah taala senangin. Ini pangkatnya pangkat anbiya ini. Anbiya wal mursalin dalam perintah Allah itu dikerjakan tanpa ada embel-embel. Nggak ngarepin pahala, nggak ngarepin hadiah dari Allah, tidak. Semata dikerjakan karena emang udah tugasnya, gitu. Karena emang udah tugasnya, kerjain aja. Yang kedua, orang yang roja, orang yang penuh harap sama Allah. Ya. Orang penuh harap itu berarti diagung-agungkan Allah, dimulia-muliakan Allah karena punya harapan sesuatu dari Allah. Nah, orang yang takut sama Allah semata karena takutnya saja, takut dihukum sama Allah. Bahasa ini, kalau seumpama Allah nggak punya hukuman, kira-kira itu orang masih hebat. Begitu. Ya. Polisi menilang masyarakat. Tilangan polisi tanpa hukuman. Terus diapain? Cuma ditekok-tekok pundak doang, tentang besok hati-hati ya, gitu dong, selalu begitu tuh. Kira-kira yang melanggar banyak kan? Banyak kan? Itu nggak takut diomelin polisi, kagak mau ya, cuma tekok-tekok pundak doang. Kan enteng, orang takut kan? Jadi nggak takut. Gitu. Sekarang dihukum gede, denda di tempat pelanggar karena denda paling sedikit, bukan paling banyak, paling sedikit 500.000. Kira-kira yang patuh banyak? Patuh semua. Lumayan 500.000. Begitu. Polisi sudah lagi tidak menilang dan mendenda pelanggar lalu lintas. Polisi hanya memberikan senyuman yang indah. Sama gitu. Kira-kira motor mobil yang berjalan busway banyak kan? Semuanya. Begitu. Kenapa? Karena nggak ada hukuman. Sekarang umpama Allah Ta'ala gak bikin hukuman sama orang-orang yang berbuat kesalahan, kira-kira yang takut sama Allah sebanyak kan? Kalau orang umpama nih khidmat sama Allah kan masih takut nih, takut dihukum sama Allah. Kalau tahu Allah keluarin yang umpama satu statement, ya, ada bahasa Allah tidak menghukum orang-orang yang salah. Kira-kira yang takut sama Allah sebanyak? Habis. Mau ngapain takut? Orang ada hukum. Tuh. Makanya orang yang punya rasa khidmat sama Allah karena takutnya itu tingkatnya kok. Gitu. Gambarannya seumpama Allah Ta'ala sudah Allah Ta'ala tidak berikan hukuman sama orang-orang yang salah. Kira-kira orang banyak nggak masih yang hebat sama Allah? Orang ngapain? Ibadah masuk surga, nggak ibadah masuk surga juga, begitu. Umpama kayak gitu, ya. Akhirnya orang jadi nggak ada tuh yang namanya hikmat Allah, mau taatnya sama aja, gitu. Nggak usah begitu deh, gampangnya gini. Umpama neraka dihapus sama Allah, seumpama neraka dihapus sama Allah. Kira-kira orang yang sembahyang sebanyak kan? Separuhnya sih ada berkurang tuh. Separuhnya dianggap apa ya? Apa ibadah gitu. Nah, ini seumpama. Makanya orang yang ibadah karena rasa harap kepada Allah itu fauq, ya, ada posisinya di atas orang yang ibadah karena rasa takut sama Allah. Ini kira-kira gambaran panjang lebar bisa dipahami nggak? Nah, gitu ya. Jadi kalau pada takut, seumpama Allah hilangin tuh adabnya, Allah Ta'ala hilangin hukumannya, ikutnya, maka orang sudah lagi nggak mau ibadah pada saat itu. Kenapa? Karena ibadah cuma takut dibakar neraka. Nerakanya Allah hapus umpama. Akhirnya orang jadi nyentengin gitu. Tapi kalau orang karena kemurahan, karena roji, orang yang punya harap, itu diibadah karena cintanya Allah Ta'ala. Karena cinta.
Kalau karena cinta, masa bodoh, ame surga, ya masa bodoh sampai kebaikan yang lain, ame gaji segala macam tidak. Yang penting ada cinta dirinya kepada Allah. Diharapkan apa? Allah cinta juga sama dia. Gitu. Alhamdulillah. Jangan salah paham, ntar berpikir Allah Ta'ala ngapusin neraka, itu kan umpama saja. Ya kalau bapak begini nggak paham ngeri nih urusan akidah masalahnya gitu. Ini seumpama, bukan kita ngatur Allah, bukan seumpama. Makanya di sini tamsilnya ini contohnya pakai raja gitu ya, sama raja. Bukan berarti Allah itu makanya sama raja-raja yang ada di kerajaan, bukan. Ini contoh-contoh ini sungguh tujuannya agar semata gampang dipahami gitu ya, agar gampang dipahami gitu. Wa miftahud dunya asy-syab'i, dan adapun kuncinya dunia itu adalah kenyang. Kuncinya dunia itu kenyang. Fatuftahu umurud dunya bisyar'i, maka dibuka tuh segala urusan-urusan dunia dengan kenyang. Kalau emang kita mau cari dunia, kenyang itu kuncinya, ya kenyang. Kira-kira jadi terpuji atau tercela orang yang kenyang? Orang yang kenyang terpuji atau tercela? Tercela. Ini kenyang di sini bukan bang saya makan sepiring dikasih 2 centong terus dia nggak habis saya setengah centong makan apa udah kenyang, bukan begitu. Kenyang nih maknanya orang yang membegahin perutnya, orang yang memenuhi sekalian panjang ususnya. Gitu. Ya, makanya kata Luqman Al-Hakim, ya, Sayyid Luqman Al-Hakim libnihi, kepada anaknya beliau. Jamaah ini enak jadi gitu mulu. Sayyid Luqman tuh bilang sama anaknya, ya bunayya, idza imtalat al-ma'idata namat fiqratuh, ya, wa kharisat hikmatuh wa qasa qalbuhu. Siapa orang, ya, idza, apabila kau penuhi al-ma'idata, perutmu itu, artinya sepanjang usus kita penuhi dengan makanan. Kan usus itu mesti bagi 3. Kita kalau mau makanan dalam usus kita, perut kita sepertiga aja. Ini semuanya isi makanan. Sampai begah, nafas susah. Maka yang terjadi, namat fikratuhu, pikirannya tidur, susah mikir. Orang kalau udah kekenyangan susah mikir. Wa halisat hikmatuhu, keluh daripada hikmahnya, nggak bisa ngambil hikmah dari segala hal, nggak bisa ngambil pelajaran dari segala hal, nggak bisa. Begitu, mama bebal, begitu. Wa qasa qalbuhu, dan keraslah hati. Ini yang repot, ujung keras hati. Ya, kalau orang senantiasa jadikan perutnya ini penuh dengan makan, kenyang, makanya tercela. Itu dunia dapetin, tapi akhirat nggak bisa. Kalau orang udah keras hati, ambil ibadah malas, ogah, gitu, berat bawaannya. Kenapa? Karena yang dipenuhi nafsunya. Maka qala ba'dul hukama, telah berkata sebagian hukama, ya, dikata gini, man kathura aqluhu kathura syurbuhu. Siapa orang yang banyak makannya maka banyak minumnya. Ya, siapa orang yang banyak makannya maka banyak minumnya.
kathura syurbuhu kathura naumuhu. Siapa orang yang banyak minumnya, maka dia orang banyak tidurnya. Wa man kathura naumuhu kathura lahmuhu. Siapa orang yang banyak tidurnya, maka banyak dagingnya. Ya, banyak tidur yang dagingnya gemuk gitu. Wa man kathura lahmuhu, dan siapa orang yang banyak dagingnya, qasa qalbuhu, keraslah hatinya, ghariqa fil athami, tenggelamlah dia di dalam kedosaan. Gitu. Jadi banyak makan, banyak minum, banyak tidur, banyak daging gemuk. Ya, banyak dagingnya, maka keras hatinya, dan dia tenggelam ke dalam kedosaan. Ini saya baca semalam nih di kitab Bidayah gitu ya. Syarahnya itu Marakil kemudian ngajar sedikit. Begitu. Saya ngomong banyak daging, orang liatin saya. Bilang ini saya banyak daging bukan lahir. Biar kata lebar. Akhirnya makan terus protein. Gitu ya, jadi itu perkara kenyang deh, tercela nggak bagus gitu ya. Jadi kalau kita mau kunci dunia, kenyang juga gitu. Akhirnya banyak hal-hal yang jadi nggak cakep dalam diri kita. Wa miftahul akhirati al-ju'i, dan kuncinya akhirat itu adalah lapar. Ya lapar. Fatuftahu umurul akhirati bil ju'i, maka dibukalah perkara akhirat itu dengan lapar. Nggak banyak makan, ya lapar, banyak puasa, jernih pikirannya. Kalau orang puasa tuh, ya jernih pikirannya. Begitu, makanya ada orang udah saatnya belum nikah sama Nabi disuruh baca apa? Puasa. Biar keredam daripada urusan syahwat gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat orang banyak puasa mungkin baru nikah. Ya, artinya ya ke situ arahnya. Biar terbuka urusan akhirat. Akhiratnya terbuka. Syahwatnya dia nggak penuhin, nafsunya dia nggak openin gitu. Sebab orang kalau ngopenin nafsu nanti masuknya ke dalam kesenangan dunia dong. Akhiratnya nggak ada. Akhiratnya kosong. Tapi kalau orang enggak mau pengen nafsu, insya Allah nanti terbuka urusan akhiratnya. Ya. Walaupun satu dua sih ada orang rajin puasanya tapi malas sembahyangnya ada, tapi satu dua ya, satu dua. Kalau emang dia puasanya lillah karena Allah, insya Allah kewajiban nggak tinggal. Begitu. Nanti yang ngeliatin puasa dulu apa? Cek dokter ketemukan. Apa namanya? Diet doang. Tapi kalau kena Allah Taala, insya Allah ibadah yang nanti bagus. Ya bagus. Ya sudah, mudah-mudahan Allah Taala berikan kemudahan kita dalam menerima ilmu dan mengamalkannya. Wallahu rabi'atu wa khususuna wallahu a'lam. لا بذكر الله كما يبلغ